Naam, kita lanjutkan pembacaan hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh para ulama, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan disyarah dan ditambah hadis-hadisnya oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Masyhur bi Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yaitu Jamil Ulum wal Hikam, tentang kumpulan-kumpulan ilmu dan hikmah-hikmah, syarah 50 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk sekarang, yaitu penjelasan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11, hadis yang diriwayatkan dari Al Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Apa yang beliau hafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, tafadhal Abi Yahya ya untuk membacakannya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. An Al Hasan ibni Ali sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'ma yar ma da'ma yaribu da'ma yaribaka ila ma la yaribaka rawahu Yari an-Nasa'i buka. wa Tirmidzi. Dak mayari buka ilama la yari buka. Rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hasan sahih. Naam, barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullahu taala, berkata mu'allif itu yang mengumpulkan hadis ini, ya. Semoga Allah merahmati penulisnya. Al-hadis al-hadi asyar, hadis yang ke-11, ya, dari hadis Arba'in. Anil Hasan, ay Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhuma, dari Hasan Al-Hasan, ya, bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan raihanati raihanati dan kesayangan beliau, raihananya beliau, ya. Beliau berkata, yaitu Al Hasan radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang pernah beliau hafal ketika bersama Rasulullah SAW. Karena kita ketahui Al Hasan dan Al Husain, ya, radhiyallahu taala anhuma, merupakan sahabat yang kecil, ya, usianya masih kecil ketika Rasulullah SAW berdakwah hingga wafatnya Nabi SAW. Para ulama menyebutkan kurang lebih usianya 6 atau 7 tahun sampai wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi masih kecil. Beliau mengatakan, aku menghafal dari Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW bersabda, Da' ma yaribuk, utruk, ya, ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu, ila ma yaribuka, kepada apa yang tidak meragukan. Rawahun Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Nah, kita ketahui, ya, bahwasanya Al Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma merupakan
sibeti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sibeti itu adalah cucu dari anak perempuan. Dalam bahasa Arab, cucu dari anak perempuan itu disebut sibeti atau sibetun. Adapun cucu dari anak laki-laki disebut hafid. Ya, jadi ada hafid, ada sibetun. Adapun Al Hasan radhiyallahu taala anhu, beliau adalah cucu dari anak Nabi SAW, Fatimah, istri dari Ali, ya, ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, mereka semua adalah ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al Hasan Al Husain kedua-duanya adalah raihana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu eh, kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, kecintaan beliau SAW kepada cucunya, ya, kedua cucunya radhiyallahu taala anhuma ini, kuma raihatan ruma raihanata ya minat dunya. Keduanya, mereka berdua ini, yaitu Al Hasan dan Al Husain, dia adalah raihana raihanata, ya, kesayanganku, ya. Raihan, raihana itu, raihan itu di dalam bahasa Arab artinya sebenarnya bunga yang memiliki harum semerbak, ya. Maka Nabi SAW mengibaratkan cucu beliau Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu taala anhum ini bagaikan bunga yang wangi. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan kecintaan dan kesayangan Nabi SAW. Karena kita tahu Nabi kita yang mulia SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya dan paling sayang kepada umatnya. Kalau kepada umatnya beliau sangat sayang, apalagi kepada keluarganya, apalagi kepada keluarganya yang beriman, yang berjuang bersama-sama dengannya. Ya. Maka tidak heran, ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan, khairukum khairukum min ahli wa ana khairukum min ahli. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik dalam berbuat baik kepada keluargaku. Maka tidak heran ahlu bait Rasulullah SAW, ya, yang beriman kepada Nabi dari kabilahnya, ya, dari istri-istri beliau, itu pun ahlu bait Rasulullah SAW, dan juga anak cucu beliau. Salah satunya adalah Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, anak kandung beliau dari pernikahan Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga merupakan sepupu beliau, anak paman beliau. Abu Thalib adalah paman beliau, saudara kandung dari ayah beliau Abdullah, ya, yang Nabi SAW rawat dari apa? Yang Nabi rawat dari kecil, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Allah jodohkan, ya, sepupu Nabi dengan anaknya, karena menikah dengan sepupu itu halal, ya, karena sepupu tidak mahram, ya. Kemudian lahirlah dari pernikahan ini Raihana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dua buah bunga kesayangan Nabi, cucu Nabi yang Nabi cintai, ya, mereka berdua yaitu Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu taala anhuma, ya. Dan kita ketahui, ya, bahwasanya kaum muslimin pun mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai keluarga Nabi sebagaimana Nabi mencintai keluarganya, dan kita mencintai keluarga Nabi, ya, dengan adil, dengan wasatah, dengan adil. Tidak gulu berlebih-lebihan seperti yang dilakukan, ya, orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah yang gulu terhadap keluarga Nabi, ya, sehingga mengangkat derajat mereka melebihi dari derajatnya, sehingga mereka bertawasul, ya, meminta, bahkan menganggap keluarga Nabi memiliki rububiyah. Maka ini berlebih-lebihan.
dan tidak juga jafa atau meremehkan, merendahkan, apalagi menghina keluarga Nabi SAW seperti yang dilakukan An-Nawasib, kelompok dari Khawarij yang mereka merendahkan dan meremehkan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara keutamaan Al-Hasan ibn ibn Ali ibn Abi Talib ya radhiyallahu taala anhuma, beliau merupakan sayyid ya. Beliau merupakan sayyid bagi kaum muslimin. Beliau merupakan akan menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Dan ini yang jarang diketahui kaum muslimin ya. Bahwasanya setelah 40 tahun Khulafaur Rasyidin dipegang oleh para sahabat yang mulia, Khulafaur Rasyidin yang kita ketahui ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka kaum muslimin pun bersepakat ya mereka mengangkat Khalifah Al-Hasan. Jadi Al-Hasan radhiyallahu taala anhu ini pernah menjadi khalifah kaum muslimin walaupun sebentar ya, walaupun sebentar, tapi beliau sempat menjadi khalifah kaum muslimin ya. Kemudian setelah itu beliau serahkan kekhalifahan kaum muslimin ya, kepemimpinan kaum muslimin kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu untuk kemaslahatan umat Islam. Dan ini benarlah sabda Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda ya, Inna bani hada, cucuku ini ya, sayyidun, dia adalah pemimpin, kelak dia akan jadi pemimpin. Wala'allallah an yusliha bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Dan kemungkinan kata Nabi SAW melalui beliau dengan izin Allah ya, dengan sebab kepemimpinan beliau nanti dia akan mendamaikan dua kelompok besar, kelompok yang banyak ya dari kaum muslimin. Maka ternyata ya setelah eh, pasukan ayah beliau yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya melakukan peristiwa tahkim ya yang pernah kita dengar ya, kejadian tersebut antara sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu khalifah kaum muslimin dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang mulia ya radhiyallahu taala anhu, terjadi perselisihan karena ijtihad masing-masing dari para sahabat, dan dua-duanya memiliki pengikut yang banyak ya. Maka ketika itu Khawarij pun mengirim ya, Khawarij keluar dari keduanya dan mengkafirkan keduanya ya, orang-orang Khawarij. Kemudian mereka mengutus dua orang untuk membunuh keduanya. Qadarullah masyafa'al. Ternyata yang terjadi adalah yang terbunuh adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sedangkan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan selamat. Kemudian setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib diangkatlah Al Hasan ya radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu ya Al Hasan pun akhirnya menyerahkan kekuasaan ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka pada saat itu terkenallah dengan istilah Amul Jamaah, tahun bersatunya kembali kaum muslimin karena perbuatan atau karena apa yang dilakukan ya, ketakwaan, kewaraan ya. Tentu ini tidak tidak mudah ya menyerahkan kekuasaan yang begitu besar ya, pemimpin kaum muslimin yang memiliki maslahat yang banyak, yang dengannya bisa mencegah mudarat yang banyak. Beliau dengan rela ya menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, yang akhirnya pada saat itu kaum muslimin pun kembali bersatu di atas kekhilafaan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Maka sedekah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa anakku ini nanti atau cucuku ini akan menjadi pemimpin
yang dengannya dia akan mendamaikan dua kelompok yang besar. Dan ini di antara perkara gaib yang Allah kabarkan kepada Rasulullah SAW. Dan ini juga menjadi mukjizat Rasulullah SAW dan kebenaran nubuah Nabi Muhammad SAW bahwa sabda Rasulullah SAW itu benar, itu adalah wahyu dari Allah sehingga apa yang Nabi sabdakan pasti akan terjadi. Dan ternyata terjadi, terbukti bahwasanya Al Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pun menjadi eh, juru damai yang mendamaikan dua kelompok besar kaum kaum muslimin ya radhiyallahu taala anhu. Dan keutamaan Al Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Al Hasan Al Husain ini kelak akan menjadi pemimpin para pemuda di surga. Hadis yang diriwayatkan Imam Imam Tirmidzi. Maka ini pun pasti janji Nabi SAW benar ya. Ini menunjukkan juga kebenaran nubuah sabda Rasulullah SAW. Terbukti bahwasanya Al Hasan Al Husain akan menjadi pemimpin pemuda di surga. Ini menunjukkan juga eh vonis ya bahasa kita mungkin vonis dari Nabi SAW ahli surga. Karena yang berhak memvonis ahli surga dan ahli negara apa ahli neraka mentakyin itu ya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena Allah mengabarkan kepada Rasulnya. Seperti Allah mengabarkan Fir'aun di neraka. Juga pemimpin-pemimpin yang mengikutinya. Ya. Begitu juga kaum-kaum yang dibinasakan. Rekan maksudnya begitu juga Abu Lahab. Ya. Allah sudah memvonis dia akan ahli neraka walaupun dia belum meninggal. Dan ternyata benar firman Allah dan maha benar Allah dengan firman-Nya. Sadaqallah. Bahwasanya Abu Lahab akan masuk neraka, istrinya pun akan jadi masuk neraka juga anak-anaknya ya tabat syada Abi Lahab wa tab ya ma aghna anhum wa ma kasab sayasla naron dzata lahab. Dia akan masuk neraka yang memiliki api yang menyala-nyala, neraka yang menyala-nyala. Padahal dia belum meninggal. Dan terbukti ternyata sampai meninggalnya dia dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir ya. Tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak masuk Islam. Maka begitu juga apa-apa yang Allah janjikan, Allah sebutkan orangnya, Allah sebutkan namanya, dan apa yang Nabi SAW sebutkan nama orang-orang sebagai ahli surga, seperti Khulafa Rasyidin, ya Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah, radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sebutkan itu. Dan terbukti bahwa mereka pasti ahli surga. Apa bukti realnya, bukti fakta di lapangan nyata yang kita ketahui bahwa dia ahli surga? Mereka meninggal dalam keadaan muslim dan mereka meninggal dalam keadaan ketakwaan. Ya, artinya tetap istiqomah dari awal mereka beriman, berjuang dengan Rasulullah SAW, sampai mereka diwafatkan, mereka tetap di atas ketaatan, di atas keimanan, di atas hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Begitu juga seperti Ukasha ya, yang akan yang Nabi SAW pernah menyebutkan tentang umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab. Ukasha menginginkan dia bagian dari, maka Nabi membenarkan engkau bagian dari mereka. Terbukti Ukasha sampai wafatnya dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa dan sebagai mujahid di jalan Allah. Nah, begitu juga Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu taala anhuma, ya kita ketahui bahwa kalau kita lihat sirah kedua cucu Rasulullah SAW ini, mereka kedua-duanya meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim, dalam keadaan ketakwaan dan berjihad di jalan Allah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui kisah keduanya. Ini menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah SAW dan ini juga menunjukkan keutamaan
dua sahabat yang mulia ini, dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu taala anhuma. Ini di antara sedikit tentang kisah ya atau keutamaan dari perawi dalam hadis ini, yaitu Al Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, yang harus kita ketahui ya bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu ini adalah juga khalifah kaum muslimin, juga pernah menjadi khalifah, imam, Amirul Mukminin, ya, pemimpin kaum muslimin ya, setelah wafat ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan beliau termasuk yang mendamaikan kaum muslimin menjadi satu, menjadi jamaah, ya, menjadi bersatu kembali di atas satu kekhalifahan, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis ini, da ma yaribuka ila ma yaribuka, adalah salah satu dari Jawami'ul Kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi kita yang mulia ya, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan-keistimewaan daripada nabi-nabi yang lain, dan memiliki kekhususan-kekhususan daripada manusia yang lainnya, keistimewaan. Bahkan memiliki kekhususan dari kaum mukminin, ya, orang-orang beriman. Apa di antara keistimewaan dan kekhususan Rasulullah SAW? Di antara adalah Jawami'ul Kalimin, yaitu Nabi adalah manusia yang paling fasih lisannya, bahasanya, tutur katanya paling tinggi sastranya dari perkataan-perkataan manusia. Sehingga makna-makna yang banyak, arti-arti yang luas, ya, itu hanya dengan satu kalimat, beberapa kata ini terkumpul padanya. Ini adalah Jawami'ul Kalim Rasulullah SAW. Makanya Nabi yang paling fasih ya, yang paling fasih kalamnya ya, tentu setelah Al-Quran ya. Kemudian yang paling fasih bahasanya, yang paling, kemudian paling dalam makna dari ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu Jawami'ul Kalim Rasulullah SAW adalah hadis ini, yaitu da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kemudian hadis ini juga merupakan usul dari usul agama ini yang berkaitan tentang sifat warok bagi seorang mukmin. Sifat warok, sifat yang berhati-hati dalam eh, bermuamalah, dalam memakan makanan atau mengambil harta, antara yang halal dan haram, dan ada yang syubhat. Ya. Maka hadis ini menunjukkan tentang usul tentang kewaraan, tentang sifat warok, ya, yang dia berhati-hati betul dalam menjaga makanannya dan menjaga perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan ibadah, karena yang dia pertimbangkan adalah kemaslahatan akhiratnya. Apakah perbuatan ini berbahaya untuk akhiratku atau memberikan manfaat? Makanya hadis ini maknanya juga semakna dengan hadis yang pernah kita bahas, yaitu hadis yang keenam dari hadis ini ya, hadis Arba'in ini atau hadis dari Jamil Ulum Wal Hikam ini, yang pernah kita bahas dahulu. Hadis dari sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sungguh yang halal itu jelas dan yang haram itu pun jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih syubhat.
La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak manusia mengetahui perkara ini. Famanittaqa syubhat, barang siapa yang bertakwa, menjaga diri atau meninggalkan syubhat-syubhat, faqad istabra'a faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Maka kalimat istabra'a lidini wa irdih ini semakna dengan dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang meyakinimu. Ya, nanti kita lihat penjelasannya. Waman waqa'a fi syubhat, barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, waqa'a fil haram. Sungguh dia terjatuh kepada perkara-perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Hampir seperti pengembala yang mengembalakan hewan, gembalaannya di tempat tanah terlarang, di mana hampir-hampir dia atau hewannya masuk ke dalam tanah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah setiap raja memiliki tanah larangan. Dan Allah, tanah larangannya adalah apa-apa yang Allah haramkan. Ala wa inna fil qalbi mudghah. Idza salahat ay saluhat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah kata Nabi, di jasad itu ada segumpal daging. Jika baik akan baik seluruh fisiknya, jika buruk akan buruk seluruh jasadnya atau fisiknya, yaitu perbuatannya. Ketahuilah itu adalah hati. Maka makna hadis da' ma yaribuka ini tidak jauh berbeda dengan makna hadis innal halala bayyin wa innal haram bayyin. Ya. Maknanya sama. Yaitu di mana kesamaannya? Kesamaannya adalah hadis Nu'man bin Bashir menyebutkan kalau engkau mendapatkan perkara yang syubhat untuk menjaga dirimu sebagai bentuk kewaraanmu, takut akan celakanya engkau di akhirat, engkau tinggalkan syubhat itu. Kenapa? Karena itu hampir-hampir mendekati kepada yang haram. Walaupun ternyata misalkan tidak haram, tapi untuk menjaga karena kita nggak tahu secara pasti, secara perincian hukumnya. Ya, masih di antara. Nah, sebagaimana ini, dama ya ribu. Kalau engkau ragu, apakah ini halal atau haram, berarti ada syubhat di sana. Maka engkau pastikan berarti antara halal dan haram, ya justru yang selamat adalah menganggap ini haram. Artinya tidak kita makankan ini syubhat. Ya. Begitu juga misalkan pendapat para ulama antara ini wajib dengan sunnah. Mana ini? Maka yang lebih aman kita menganggap ini wajib harus kita lakukan. Kenapa? Karena kalau ternyata yang benar adalah yang wajib, maka alhamdulillah kita terbebas dari kewajiban ketika melakukannya. Ya, tetapi ternyata yang benar ini adalah sunnah dan alhamdulillah kita juga melaksanakan yang mendapatkan kesempurnaan, ya, keutamaan dari pahala sunnah. Tapi kalau kita menganggap misalkan memilih yang enak, ya, yang ringan antara halal dan haram tadi kita memilih sudah halal aja, padahal ini syubhat dari sisi kita yang tidak memiliki ilmu tentangnya. Akhirnya kita makan saja, berarti kita tidak menjaga diri kita. Ternyata yang benar ada pendapat haram, berarti kita jatuh ke dalam yang haram. Atau yang wajib dan sunnah tadi. Kita, kayaknya ini sunnah, sehingga kita pun enggan melaksanakannya atau malas melaksanakannya. Ternyata dalil yang kuat dan yang benar adalah ini wajib. Berarti kita sudah meninggalkan kewajiban. Dan meninggalkan kewajiban ada konsekuensinya, yaitu dosa. Ya, dosa. Yang itu tentu bertingkat-tingkat tentang kewajiban tersebut. Ya. Ini kesamaan antara hadis da'ma yaribuka dengan hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Ya. Kemudian
eh Qala muallif rahimahullahu taala. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Makna hadal hadis kata beliau, makna hadis ini yarji'u ila al-wuqufi 'inda syubuhati wa tiqaiha. Yaitu kembali kepada makna hendaklah kita apabila mendapatkan perkara syubhat untuk meninggalkannya, ya, dan takut jatuh ke dalamnya. Sebagaimana kita sebutkan bahwa hadis ini semakna dengan hadis tentang syubhat tersebut. Fa innal halal al mahdha la yahsulu lil mu'mini fi qalbihi minhu raibun. Karena kalau ternyata kehalalan itu murni, tentu seorang mukmin nggak akan ragu lagi. Itu halal. Seperti air susu dari hewan yang halal. Susu sapi atau susu kambing atau susu unta ya. Kita tahu bahwa ini perkara yang qat'i ya. Secara dururi kita tahu bahwa kambing itu halal, sapi itu halal, dan unta itu halal. Maka air susunya pun halal. Kita nggak ragu lagi. Ketika ada susu sapi, kita beli misalkan dengan apa cara yang halal pun, kita pun meminumnya dengan tenang. Makanya ketika kita pergi ke supermarket, di sana ada tulisan susu sapi misalkan ya, atau susu-susu yang sudah di pabrik itu kan apa dari susu sapi, maka kita tenang, wah ini sudah halal, sehingga kita nggak ragu lagi kita beli semua. Ya. Tetapi kalau ini syubhat, misalkan ternyata susu ini dari hewan yang kita nggak tahu kehalalan atau keharamannya, maka tentu membuat kita ragu di dalam hati. Nah, apabila kita ragu, apa nasihat dari Rasulullah SAW? Dak mayari. Tinggalkan, maka tinggalkan. Makna al-qalaq wal ittirab, yaitu kegalauan, kerancuan, ya, keguncangan di dalam hati, yaitu keraguan. Bal taskunu ilahin nafsu. Bahkan apa yang diyakini itu akan membuat jiwanya menjadi tentram. Wa yatma'innu bihil qalbu. Hatinya menjadi tenang. Wa amal mushtabihat. Adapun perkara-perkara yang syubhat. Fayahsulu bihalil kulub. Maka akan berdampak ya di dalam hati itu al-qalaq wal ittirab al-mujibu lisyakki, yaitu kegalauan, ya, keguncangan di dalam hati yang konsekuensi dari galau ini menyebabkan dia ragu. Ya. Kemudian beliau membawakan beberapa perkataan salaf tentang sifat wara dari hadis ini ya. Qala al-Fudail ibn Iyad ya rahimahullah taala, yaz'umun nasu annal wara'a syadidun. Manusia menyangka bahwa wara' itu sangat berat. Naam, wara' itu sangat berat. Kebanyakan orang menyangka wara' itu sangat berat. Dan ini di zaman beliau, periode tabi'in. Wa ma warada alayya amrani illa akhastu bi asyaddihima. Adapun aku, kata beliau, apabila aku mendapati dua perkara ya, tadi antara halal dan haram misalkan, antara wajib dan sunnah, antara meninggalkan atau melakukan, maka apa kata beliau, illa akhastu bi asyaddiha bi asyaddihima, aku akan mengambil yang paling berat untuk melakukan. Ya seperti antara wajib dan sunnah. Maka yang paling berat itu wajib memang. Karena wajib itu mau nggak mau harus kita lakukan. Ya, ya. Ini yang beliau lakukan. Ini warok. Ini warok. Ini berarti dia berhati-hati. Dia khawatir. Makanya ketika ada khilaf dari kalangan para ulama misalkan. Bahwa hukum ini mubah atau hukum ini makruh. Mana yang berat? Ya, yang berat adalah makruh kan. Artinya berat kita untuk memakannya atau melakukannya. Karena ada ulama yang menganggap ini makruh.
Sehingga kewaraan seseorang, dia mengambil pendapat yang makruh, artinya dia tinggalkan daripada pendapat yang mubah. Walaupun ternyata yang benar misalkan yang mubah, tetapi dia menjaga dirinya, warok. Dia takut di akhirat nanti dia ternyata dihisap Allah melakukan perbuatan yang makruh misalkan. Walaupun makruh ya tidak sampai dosa ya, konsekuensinya dihukum kalau tidak bertobat. Begitu juga para ulama khilaf antara wajib dan sunnah misalkan. Maka mana yang lebih berat untuk dilakukan? Mengambil pendapat yang wajib. Kenapa? Karena wajib konsekuensi harus dilakukan. Adapun sunnah dilakukan mendapatkan keutamaan, pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Maka dia mengambil yang wajib. Ya, seperti para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Ada yang mengatakan, bahkan jumhur ya, kebanyakan para ulama mengatakan sunnah saja. Sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan wajib. Maka bagi seorang ya muslim, dia laki-laki, dia mengamalkan hadis ini dan dia ingin warok, maka dia mengambil pendapat yang wajib. Apalagi kalau ternyata dia penuntut ilmu, dia tulab, ya dia talibul ilmi yang dia belajar bahasa Arab, dia belajar dengan para ulama tentang usul-usul agama ini, dia belajar usul tafsir, dia belajar usul hadis, yang mustalah hadis, dia belajar usul fiqh, qawaid fiqh, lalu dia juga menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dan pendapat-pendapat para ulama. Kemudian dia memiliki kemampuan dari alat-alat yang sudah dia kuasai itu, berimbang dua dalil yang disebutkan oleh para ulama. Dan ternyata dalil yang dia yakini kekuatannya adalah tentang kewajiban hukum tersebut, maka tentu dia lebih layak lagi mengambil pendapat yang wajib. Ini di antara bentuk kewaraan para ulama salaf. Maka Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau ada dua perkara ya terjadi kepadaku, maka aku akan mengambil yang paling berat ya pendapatnya. Pada ma yaribuka ila ma la yaribuk. Maka kata beliau, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Eh, nanti di akhir mungkin kita lihat satu kasus ya tentang masalah ini. Kemudian qala Hasan ibn Abi Sinan ya, rahimallahu taala, ma syai'un ahwanu minal wara'. Tidak ada sesuatu yang lebih mudah melebihi sifat wara'. Beliau menganggap mudah sebenarnya wara' itu. Naam, bagi siapa yang Allah berikan taufik, Allah rahmati, mudah. Idza rabaka syai'un fad'hu. Yaitu jika engkau ragu tentang sesuatu ini, udah tinggalkan. Kita ragu, ini apakah boleh, nggak boleh. Ini apakah halal atau haram. Kita ragu. Ya sudah tinggalin. Jangan kita lakukan gitu. Simple sebenarnya. Wahada innama yahsulu ala misli Hasan rahimallahu ta'ala. Dan perbuatan ini sangat mudah. Seperti Al-Hasan, Pak Hasan ya rahimallahu ta'ala. Berkata Hisham ibn Hasan rahimallahu ta'ala, taraka Muhammad ibn Sirin ya, arba'ina alfan fima la tarawna bihil yaum ba'san. Subhanallah, ini kewaraan para salaf kita dahulu. Imam Muhammad ibn Sirin rahimallahu ta'ala, kata beliau, meninggalkan 40.000 perkara. Dia tinggalkan, nggak dia lakukan. Ya. Yang hari ini, kata Hisham ibn Hasan, yang hari ini kalian menganggap ini boleh. Jadi di masa Hisham ibn Hasan ada 40.000 perkara yang dianggap oleh manusia itu boleh. Yang di masa Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala dia tinggalkan itu. Ya, bukan berarti haram. Berarti ada perkara-perkara yang baina-baina. Yang meragukannya. Sehingga dia tinggalkan perkara itu. Ya. Kalau di zaman Ibn Sirin 40.000.
kemudian di zaman setelahnya itu dianggap boleh, bagaimana dengan di zaman kita? Wah, mungkin para salaf ketika hidup di zaman ini mereka sangat aneh dengan kelakuan dan perbuatan umat Islam zaman ini. Ya, yang mereka, jangankan yang syubhat, yang haram pun mereka lakukan, bahkan mereka menghalalkannya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian watanazzaha Yazid ibn Zurai' an khamsi mi'ati alfin min miras abihi falam ya'khudhu. Subhanallah, ini kewaraan seorang para ulama ya, salaf Yazid ibn Zurai'. Beliau tidak mengambil harta waris ayahnya khamsi mi'a alf. 500.000 ya, 500.000. Eh, di sini nggak disebutkan dinar atau dirham. Ala kulli hal, ini harta yang banyak. Kalau dinar atau dirham itu emas dan perak. Tentu 500.000 dinar atau 500.000 dirham ini harta yang sangat banyak. Ya, mungkin miliaran, miliaran. Beliau tinggalkan, artinya nggak beliau ambil. Falam ya'khuzhu, nggak beliau ambil. Apa sebabnya? Wa kana abuhu yalil a'mala lis-salatin. Karena ayahnya itu pernah bekerja sebagai pejabat lah ya, ya, atau amalan-amalan yang banyak syubhatnya di sana. Subhanallah, ini kewaraan seorang salaf ya, Yazid ibn Zurai', ya, mengamalkan tadi. Artinya beliau ragu apakah harta ini halal atau haram, maka beliau tinggalkan. Ya. Berbeda dengan orang zaman sekarang ya, yang haram yang udah jelas-jelas ayahnya dulu misalkan dari harta yang haram yang jelas, misalkan ayahnya pejabat yang dengan itu dia korupsi, yang dengan itu dia suap menyuap, yang dengan itu dia nerima banyak gratifikasi ya, banyak suap, apalagi kalau itu memang berkaitan dengan harta ya, seperti misalkan tentang pajak misalkan ya. Wah, itu kan mungkin ada kong kali kong antara petugas pajaknya dengan pengusahanya ya, agar pengusahanya terbebas dari pajak dan seterusnya. Ya, ini contoh saja ya. Sehingga dengan mudah ya, orang-orang ini pun kaya raya, wah, menjadi miliarder. Padahal dia pejabat yang nggak tinggi-tinggi banget, nggak sampai setingkat menteri, gitu. Mungkin bahkan nggak sampai eselon 1. Mungkin dia di bawah itu. Tapi sebagai pejabat eselon 3 misalnya atau eselon 2, hartanya melimpah. Padahal dia hanya pejabat bukan pengusaha. Ya tentu ini pasti ada syubhat-syubhat yang yang nggak jelas ya. Ketika dia meninggal misalkan, nah kalau anaknya ngaji, anaknya membaca hadis ini, dan dia tahu, apalagi dia menyaksikan atau mengetahui bahwa ayahnya ini nggak berhati-hati dalam mencari nafkah, artinya semuanya disikut saya, semua dimakan saja. Tentu anak yang soleh, anak yang bertakwa, yang dia khawatir harta yang akan dia makan, harta yang haram, yang bukan haknya, maka dia tinggalkan itu. Seperti yang dilakukan Yazid ibn Zurai'. Ya. Wa kana Yazid ya'malul khaws ya. Wa yataqawwatu minhu ila an mata rahimahullah ta'ala. Dan beliau rela untuk menghidupi keluarganya dengan bekerja, kerja yang keras, walaupun upahnya sedikit. Dan dia mencari nafkah, memberi makan anak-anak dan keluarganya dengan apa kerja yang keras itu, walaupun upahnya sedikit. Sampai dia meninggal dunia. Tidak mengambil harta waris ayahnya. Dalam rangka apa? Warok, dalam rangka meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, apalagi kalau itu jelas-jelas dia ketahui ini dari yang haram ya. Waruwiya an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha su'ilat an akli saydil muhrim, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW, ketika dia ditanya tentang memakan hewan buruan bagi orang yang memakai ihram, orang yang sedang ihram, apa hukumnya dia memakan hewan buruan. Ya mungkin hewan buruan itu bukan dia yang memburu. Karena kalau dia yang memburu jelas haram ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Ya wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mislu ma qatala minan na'am. Dan seterusnya ayat tentang dam bagi orang apa namanya orang yang memburu saat dia pakai ihram. Karena itu larangan ihram. Saat dia ihram haji atau umroh, dia dilarang berburu salah satunya.
Nah, mungkin ini hewan buruannya bukan dia yang memburu. Mungkin ada temennya atau dari yang lainnya. Bukan dia. Tapi dia tahu ini hewan buruan. Apa hukumnya bagi orang ini memakan hewan buruan tersebut? Apa jawab Aisyah radhiyallahu taala anha ya dengan kefakihan beliau sebagai ulama ya dari kalangan sahabia ya bahkan periwayat hadis ya kalangan para sahabia yang paling baik meriwayatkan hadis adalah istri Nabi SAW Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan innama hiya ayyamun qalail. Kalian tahu haji itu waktunya sedikit sempit. Fama robaka fadahu. Kalau engkau ragu makanan itu udah tinggalin. Kau fokus kepada yang memberikan ketenanganmu ya. Kemudian beliau mengatakan waqad yustadallu bihada ala anna al-khuruja min ikhtilafil ulama'i afdal. Dan diambil dari hadis ini para ulama ya, menjadikan ini dalil bahwasanya keluar dari khilaf para ulama itu lebih utama. Li'annahu ab'adu 'anis syubha karena ini lebih jauh dari syubhat. Maksudnya apa? Misalkan para ulama khilaf antara hukum ini apakah halal atau haram. Maka yang lebih aman kita mengambil hukum yang haram. Ya. Kenapa? Ini berarti kan sebenarnya jatuhnya kepada apakah haram? Ada syubhat di sana. Ya, karena pada dasarnya misalkan semuanya emang halal. Tapi kalau ada para ulama yang mengatakan ini haram, maka kita ambil pendapat yang itu. Untuk apa? Ya, tadi minimal kita tidak melakukannya. Kalaupun halal kan kita tinggalkan juga nggak apa-apa. Kalau ternyata ini halal, kita tinggalkan nggak berdosa juga kita. Ternyata ini haram misalkan, maka kita alhamdulillah sudah mengambil pendapat yang lebih utama. Ya. Atau ada yang mengatakan ini wajib, ini sunnah, misal. Maka kita ambil untuk keluar dari khilaf para ulama kita ambil pendapat yang wajib. Kenapa? Dengan melakukan pendapat yang wajib kita harus melakukan. Kalau ternyata ini adalah sunnah, ya sudah alhamdulillah kita juga sudah melakukan. Ya seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Akan tetapi kata beliau, ini bagi orang yang awam ya, bagi orang yang seperti kita lah, yang penuntut ilmu, ya orang awam, maka bagi kita lebih utama mengambil keluar dari pendapat ulama, yaitu mengambil yang lebih afdol. Walakinnal muhakkikina minal ulama. Akan tapi kalau dia ternyata mujtahid, ya, ulama, ya, dia memiliki keilmuan, dia memiliki dia hafal Al-Quran, dia menghafal ribuan hadis Rasulullah SAW, dia menguasai bahasa Arab, dia menguasai nahu, sorob, ya, ilmu apa, ilmu balaghah, tentang ilmu fasoha dan yang lainnya. Kemudian dia juga menguasai usul tafsir, dia menguasai mustalah hadis, dia menguasai usul fikih, dia menguasai kawaid fikih, min ashabina wa ghairihim kata Ibnu Rajab rahimallahu taala dari para kalangan-kalangan kami ya, dan yang lainnya ya para ulama yang selevel dengan beliau tentunya ya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala ala anna hadza laisa ala itlaqihi. Jadi keluar dari pendapat para ulama ini bagi mereka para imam mujtahid maka tidak secara mutlak. Artinya boleh. Misalkan para ulama berpendapat antara halal dan haram, maka para imam mujtahid kan dia tahu dalil yang lebih kuat yang mana, tentu dia tidak mengambil yang lebih berat tadi. Atau ini rukhsah, mengambil rukhsah atau tetap melakukan azimah. Ya. Azimah itu hukum yang tidak berkaitan dengan uzur ya. Eh, mana yang dia lebih utama? Kalau dia tahu ternyata mengambil rukhsah ini lebih kuat, maka dia memilih pendapat mengambil rukhsah. Walaupun untuk keluar dari dua pendapat ini harusnya dia mengambil yang hukum azimah tadi ya. Fa inna min masailil ikhtilaf ma thabata fihi anin Nabi SAW rukhsah laisa laha ma'arid fattiba'u tilka rukhsah aula min biha ya seperti masalah khilaf ya tentang apa yang datang dari Nabi SAW tentang perkara rukhsah dan kalau ternyata dia Imam Mujtahid mengetahui mengambil rukhsah ini lebih kuat dalilnya ya dengan keilmuan mereka maka ini mengikuti rukhsah itu lebih lebih utama daripada meninggalkannya. Wa ilam takun tilka rukhsa balagat ba'dal ulama famtana minha lidzalika. Naam.
atau apabila ternyata rukhsah itu sampai ya, dengan pendapat sebagian ulama, maka boleh dia meninggalkan atau tidak mengambil rukhsah tersebut ya. Atau bisa jadi karena dia meyakini dalil ruh yang mengambil rukhsah ini lebih kuat, maka kalaupun ada sebagian ulama berpendapat tidak boleh mengambil rukhsah, maka boleh dia mengambil rukhsah. Beda dengan orang yang pertama tadi, yang awam yang nggak tahu, maka dia lebih baik untuk aman ya dia mengambil yang hukum asalnya, yaitu hukum yang tidak berkaitan dengan uzur tadi ya, yaitu azimah. Tapi bagi mujtahid yang ternyata dia mengetahui mengambil rukhsah ini lebih kuat menurut dia, sedangkan para ulama sebagian menganggap bahwa tidak boleh mengambil rukhsah, maka boleh bagi dia mengambil hukum mengambil rukhsah ini ya, karena dia levelnya level ulama ya. Wahahuna amrun yan bagi tafattunulahu. Maka perkara ini kata beliau harus benar-benar dikuasai ya, benar-benar difahami lebih dalam lagi ya. Wa huwa anna at-tadqiq fi at-tawaqquf 'an asy-syubhat innama yasluhu liman istaqamat ahwaluhu kulluha wa tashabahat a'maluhu fi at-taqwa wal wara'. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبهة فإنه لا يحتمل ذلك بل ينكر عليه كما قال ابن عمر لمن سأل عن دم البعوض من أهل العراق يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتي من الدنيا. Naam, ketika ternyata kata beliau ya mengetahui secara perincian tentang meninggalkan syubhat ini hanya boleh atau hanya bisa dilakukan orang-orang yang benar-benar lurus keadaannya, benar-benar dia niatnya lurus, kemudian kemampuannya tadi juga bagus ya. Kemudian beliau membawakan tentang orang-orang Irak ya, seperti orang-orang Irak yang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tentang hukum membunuh nyamuk atau hukum darah nyamuk. Mungkin hukum darah nyamuk ini najis atau enggak. Ahli Irak. Dan ahli Irak ini mereka adalah orang-orang orang-orang yang khawarij ya, orang-orang yang mudah membunuh kaum muslimin ya, mudah mengkafirkan kaum muslimin ya di zaman itu ya. Sumber fitnah waktu itu memang dari sana banyak dari Irak. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu justru tidak menjawab tentang hukum darah nyamuk tersebut, tapi beliau lebih apa menyinggung tentang perkara yang lebih berat daripada itu. Waqad qatalul Husain, kalian bertanya tentang darah nyamuk, tapi kalian telah membunuh Al Husain radhiyallahu taala anhu. Ya, wasami'tu Nabi SAW yaqul, padahal aku telah mendengar Nabi SAW bersabda tentang Husain radhiyallahu taala anhu, huma raihanatai huma raihanataya minad dunya. Mereka berdua yaitu Al Hasan dan Al Husain merupakan kesayanganku di dunia ini. Nah, mereka bertanya tentang perkara yang kecil tapi mereka mengabaikan perkara yang berat ya. Jadi orang-orang ini syubhat dia antara darah nyamuk. Dia syubhat gitu. Eh, dia bingung apakah ini najis atau enggak. Maka syubhat ini tidak dijawab langsung oleh Ibnu Umar. Kenapa? Karena ada perkara yang lebih besar daripada perkara syubhat itu. Artinya mau itu najis atau enggak, mereka nggak tahu, nggak masalah. Karena ada perkara yang lebih penting. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ini yang lebih berat. Ya, makanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya menjawab dengan pernyataan yang lebih berat. Ini kalian membunuh Al Husain dan ini dosanya tentu lebih berat daripada sekedar syubhat kalian apa perkara syubhat tentang najisnya darah nyamuk atau tidak najis. Itu kan dia mereka kan bingung antara najis atau tidak najis. Ada syubhatnya berarti. Mereka bertanya, tapi nggak dijawab oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu perkara itu kepada perkara yang lebih penting lagi tentang perbuatan mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ya. Kemudian wasa'ala rajulun ya, eh, Bashar ibn Haris
atau Bishra ya ibn Haris, Bishr ibn Haris, an rajulin lahu zaujah wa ummuhu ta'muruhu bitalaqiha. Bishr ibn Haris ditanya tentang seseorang yang punya istri dan ternyata ibunya pengen minta dia menceraikan istrinya. Maka beliau mengatakan, in kana yaburu ummahu fi kulli syai'in wa lam yabqa min birriha illa talaqu zaujati falyaf'al. Ini kan berarti syubhat nih orang ini. Dia antara apakah harus diceraikan atau tidak. Jadi dia bersinggungan antara berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi orang tuanya ini minta ceraiin istrinya. Maka apa jawab beliau? Kalau ternyata engkau berbakti kepada ibumu dengan menceraikan itu sampai akhir hayat yang kau terus berbakti kepadanya, kau berbuat baik maka lakukan. Dan kalau engkau tidak lakukan itu, khawatir kurang baktimu, ya, tidak sempurna baktimu, engkau lakukan. Apalagi misalkan ternyata memang istrinya bermasalah ya. Tapi kata beliau, in kana yaburuha bitolaki zaujati, summa yakumu ba'da dalika ila ummihi fayadribuha, fala yaf'al. Tetapi, kata beliau, engkau boleh ya eh, berbakti kepada ibumu dengan mencerai istrimu. Tapi suatu saat setelah itu, engkau pun durhaka kepada ibu, bahkan engkau memukul ibumu, maka jangan kau lakukan. Artinya kalau ternyata di suatu hari dia juga akan durhaka, maka tidak boleh dia lakukan, yaitu tidak boleh dia ceraikan istrinya. Ya, Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi hari ini. Selanjutnya, apakah masih ada waktu Ustaz untuk diskusi tanya jawab mungkin jika ada Mungkin tanya jawab? satu pertanyaan ya. Baik, baik, tafadhal kepada teman-teman jamaah yang hendak bertanya dipersilakan bisa raise hand atau dititipkan di kolom chat. Nah, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullahu khairan, Ahi Nabil. Ustadz, mohon penjelasannya. Apabila seperti yang tadi Ustadz jelaskan, di zaman tabi'in saja sudah banyak, misalnya tadi 40-an yang harus ditinggalkan karena ada keraguan. Bagaimana Ustadz situasinya apabila karena misalnya juga kami yang tinggal di Amerika, itu banyak sekali syubhatnya. Lantas, kalau ada perasaan jadinya was-was, yang ini tidak boleh, yang ini haram, benda ini haram, kemudian jadi takut terus. Nah, apakah perasaan yang seperti ini termasuk was-was yang berlebihan, atau sebenarnya memang harus benar-benar teliti seperti itu, Ustadz? Karena terkait ini misalnya untuk harian, belanja di supermarket, atau barang-barang yang kita memang pakai hari-hari. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Nah, wa jazakumullah khair barakallahu fikum. Jika kita tinggal di lingkungan kaum muslimin, di negara kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin, tentu alhamdulillah ya, kita tidak perlu was-was ya, tidak perlu kita bertanya apakah ini halal atau haram, apakah ini misalkan ayamnya dipotong sembelih bismillah atau enggak perlu ya, karena alhamdulillah di kalangan kaum muslimin ya, yang itu insya Allah ya kaum muslimin sudah mengetahui hukum-hukum cara penyembelihan dan seterusnya.
Adapun kalau kita tinggal di negara non-Muslim, memang sedikit kita harus lebih berhati-hati, khususnya tentang masalah makanan-makanan yang berkaitan dengan sembelihan ya, atau zat-zat makanan yang berasal dari mungkin yang diharamkan ya, seperti bagian dari zat-zat kimia yang dari tubuh babi ya, atau yang lainnya, khamar atau yang lainnya ya. Tentu kita harus lebih berhati-hati karena memang mereka tidak memperdulikan masalah itu. Jadi kalau misalkan kita melakukan ini dalam bentuk kehati-hatian, dalam bentuk benar-benar kita warok, kita nggak mau, jangan sampai minyak yang kita beli ini ternyata terkandung di dalamnya, misalkan ada hammernya, ya, ada wine-nya, misalkan ada apa ancui atau apa nggak tahu anak itu, yang itu ada hammernya misalkan, atau ternyata ada zat dari eh, hewan yang diharamkan ya seperti babi misalkan ya. Ya ini nggak masalah ya, ini bukan was-was, ini kehati-hatian kita aja. Dan kita pun ya biar lebih tenang lagi, kita biar lebih tenang dalam memakannya. Dan ini bagus insya Allah. Nah cuman yang menjadi was-was itu apabila dia semua keadaan dia seperti itu. Di tempat kaum muslimin dia was-was, dia takut nanti ini haram. Dia- Apalagi di tempat negara-negara non-muslim ya, dia lebih was-was lagi misalkan sampai dia misalkan nggak mau beli makanan di warung sampai dia maunya saya menanam sendiri ya, tentu ini berlebihan ya, takaluf, dan ini menyusahkan dirinya sendiri, dan ini khawatir was-was dari syaitan ya, nauzubillah min dzalik ya. Adapun kita berhati-hati, bersikap hati-hati, maka ini bagus dan ini kewaraan, dan ini ya ke jadi bisa kita nilai ya kehati-hatian kita itu, kewaraan kita itu timbangan kita di akhirat. Adapun secara umum ya yang halal ya seperti makanan, minuman itu pada 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 apa? Pada asalnya memang halal ya. Eh, Begitu juga pakaian atau peralatan-peralatan yang lainnya. Mungkin ini ya, wallahu taala alam yang bisa kami jawab. Mohon maaf atas kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Kepada teman-teman semua ya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, kami pamit ya. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.